Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul materialitas dan risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama, yaitu pengertian materialitas dan risiko. Pengertian materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Pengertian risiko audit. Menurut SA Seksi 312 risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung suatu salah saji material. Baik, selanjutnya pentingnya konsep materialitas. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi kalian atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan audit dapat akurat. Auditor memberikan keyakinan asuransi berikut ini. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapan telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atau laporan keuangan auditor. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakbenaran. Dengan demikian, ada dua konsep yang melandasi keyakinan dan diberikan oleh auditor, konsep materialitas dan konsep risiko audit. Saya Rizka Amalia akan menjelaskan poin-poin yang mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas, penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo akun, dan model risiko audit untuk perencanaan. Yang pertama, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas. Ada 3 bagian. Pertama, materialitas merupakan konsep relatif bukan mutlak. Yang kedua, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Dan yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Poin yang kedua yaitu mengenai penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo akun. Yang dimaksud dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan, menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja tahun 1998, auditor menggunakan 2 cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dan yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Poin ketiga yaitu mengenai model risiko audit untuk perencanaan. Cara yang utama digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan risiko yang ada dalam perencanaan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah melalui penerapan model risiko audit atau audit risk model. Model risiko audit ini umumnya dipergunakan bagi berbagai tujuan perencanaan untuk memutuskan beberapa banyak bukti audit yang akan dikumpulkan pada setiap siklusnya. Model ini umumnya dinyatakan sebagai berikut: AR sama dengan IR kali CR kali DR. Akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama, risiko audit keseluruhan. Pada perencanaan auditnya, auditor pertama kali menentukan risiko keseluruhan yang direncanakan. Untuk tanggung jawabnya,
terhadap pernyataan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, padahal kenyataannya berisi salah satu material. Risiko audit dapat ditafsir dengan kuantitatif dan kualitatif. Untuk penggunaan konsep risiko audit yang kedua, risiko audit individual. Audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual dan risikonya dialokasikan dengan akun yang berkaitan. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko bawaan merupakan penekanan asersi terhadap salah satu material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada suatu pengendalian yang berhubungan. Risiko dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Yang kedua, risiko pengendalian merupakan risiko bahwa suatu salah satu material akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah secara tepat waktu oleh perusahaan. Yang ketiga, risiko deteksi perusahaan. Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu dalam suatu perusahaan. Baiklah, kemudian faktor-faktor mempengaruhi risiko akseptabilitas audit. Yang pertama, derajat ketergantungan pada pengguna eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah penerbitan laporan audit. Yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Kemudian, nilai risiko inherent. Faktor yang mempengaruhi risiko inherent. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama pada saat melakukan penilaian atas risiko inherent. Yang pertama, sifat bisnis klien. Yang kedua, temuan-temuan audit yang diperoleh dari audit-audit sebelumnya. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan ulangan. Yang keempat, pihak-pihak terkait. Yang kelima, berbagai transaksi non-rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlakukan untuk mengkoreksi pencatatan berbagai dan transaksi akun. Yang ketujuh, penyusunan proposal. Baiklah, saya Mai Aini Samatondan ingin menjelaskan tentang menilai resiko kecurangan. Ada 3 kondisi pada umumnya saat salah saji menteri yang menyebabkan kecurangan, seperti tekanan, kesimpulan, perilaku. Hubungan antar unsur resiko dengan bukti. Penjelasan seperti jika metaritis rendah, jumlah salah saji yang kecil mempengaruhi keputusan pemakai auditor, informasi seperti pengumpulan bukti audit dalam jumlah banyak. Jika metaritis tinggi, jumlah salah saji besar baru dapat mempengaruhi keputusan pemakaian informasi keuangan auditor, hanya perlu mengumpulkan bukti audit dalam sejumlah sedikit.